Hormati Bapak Bupati Melaka, yang sama saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, yang juga saya hormati Bapak Sekda, Bapak Asisten, staf ahli yang hadir barangkali, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Melaka, semua pimpinan eselon 3 dan eselon 4 dan seluruh rekan-rekan kerja yang hadir pada kesempatan ini yang sama saya kasih dan saya banggakan. Pada tempat yang pertama, izinkan saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka senam dan sekaligus melepas pergikan saya sebagai seorang pensiunan dari Kabupaten Melaka. Sedikit flashback bahwa saya mengawali karir saya sebagai PNS setelah lulus seleksi pada tahun 92, dan dalam perjalanan saya dipercayakan untuk menduduki jabatan yang pertama itu selaku waktu itu eselon 5A, 5B atau 5A, selaku dulu masih ada 5, selaku kepala seksi pendapatan dan kekayaan desa di bagian Pemdes. Ya. Setelah itu saya ke rumah sakit sebagai KTU dan seterusnya menjadi camat saat saya masih eselon 4 di eselon 4B di rumah sakit umum sebagai KTU pertama. Jabatan KTU itu dulu di rumah sakit tipe C belum ada. Waktu itu karena proses menuju tipe C, jadi saya dipercayakan menjadi KTU pertama di Rumah Sakit Umum Atambua, dan setelah itu saya menjadi camat. Selanjutnya yang lebih lama saya menjabat ketika saya diarsipkan menjadi kepala kantor arsip Kabupaten Belu selama 5 tahun. Setelah camat itu benar saya diarsipkan, tetapi saya menikmati pekerjaan itu dengan terus berkeliling, berbuat baik, menata arsip Kabupaten Belu waktu itu. Kami dengan segala cara berusaha untuk mengakuisisi seluruh arsip vital, arsip vital yang sangat penting dan urgen di Kabupaten Belu waktu itu. Kami senang, harus terus senang waktu itu, gembira melaksanakan tugas. Setiap hari kami berkeliling untuk menata arsip, dan hasilnya kita ada depo arsip yang sekarang ada di Kabupaten Belu. Itu adalah usaha dan perjuangan kami waktu kami masih menjadi kepala kantor arsip selama 5 tahun. Selanjutnya saya terus berkeliling menjadi sekretaris sampai sekitar 4 atau 5 dinas. Ya. Setelah itu ketika yang terakhir menjadi sekretaris dari Bapak Dan Pria waktu itu, sekretaris Dinas Kependudukan dan Capil. Setelah itu kita pindah eksodus dari Belu menuju Melaka karena waktu itu sudah ada penetapan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2013. Melaka sudah terbentuk, dan saya juga senang waktu itu ketika pindah ke sini. Sebenarnya awalnya saya keberatan, saya masuk kepada Pak Bupati, Pak Wakil waktu itu Bapak Ludo, terus ada satu orang lagi di situ. Saya izin untuk Bapak Bupati, Bapak Lopez waktu itu, izin Pak Bupati, saya tidak mau pindah. Minta maaf, saya rumah sudah di sini, anak-anak sekolah semua di sini. Saya tidak mau pindah Bapak. Pak Lopez hanya senyum, dia bilang begini, kau sudah berjuang dengan Pak Nando itu, omongnya agak sedikit tekanan. Sudah dengan Pak Nando itu berjuang supaya Melaka mekar menjadi satu kabupaten, terus sekarang mau mulai kerja di sana, kau izin untuk tidak pulang. Tidak, kau berangkat. Mungkin nasib lebih baik di sana. Saya betul juga Bapak, saya di sini nasib jelek sekali. Saya jalan sudah. Saya keluar itu Bapak udah juga. Lawannya pamit agak lawannya Bapak berubah nasib dulu. Hak pamit itu anak saya. Ya saya mau rubah nasib di Melaka dulu. Ya bersyukur nasib memang agak sedikit berubah di sini di bawah bimbingan Pak SBS waktu itu, dan berlanjut nasib saya masih terus bertahan baik di bawah bimbingan Bapak Bupati dan Bapak Wakil SNKT. Terima kasih buat Bapak Bupati atas pendampingannya, bimbingannya buat saya sehingga saya tetap bertahan hidup sebagai seorang asisten. Ya,
terus mengabdi, berkarya sampai titik tanggal yang terakhir. Bukan titik napas, bukan titik darah. Tanggal yang terakhir yaitu tanggal 1 Desember kemarin. Satu hal yang harus saya pesankan kepada adik-adik, agar teruslah membangun komitmen dan semangat untuk mendukung apapun yang menjadi program utama Bapak Bupati yang sudah dicanangkan dan sudah ditetapkan dalam RPJMD. Kami yang nantinya sebagai masyarakat orang bebas akan juga terus mengawal dan mendampingi, mendukung apa saja program yang dicanangkan oleh Bapak Bupati, karena bagaimanapun juga kita pernah terlibat di dalam pemerintahan selama 30 tahun 9 bulan. Saya terus mengharapkan agar apapun yang sudah dicanangkan Bapak Bupati bisa terlaksana dengan baik, dan oleh karena itu perlu dukungan dari semua kita. Sekalian pada kesempatan ini juga saya mohon, jangan setelah hari ini terus tidak kenal saya lagi. Ya, paling tidak saya harapkan adik-adik ya terus mengenal saya minimal sampai 2024. Itu tahun yang sudah baik, Pung. Jadi kalau ada dukungan, saya bersyukur. Saya berkeinginan, ini saya kasih tahu, saya mau maju sebagai anggota DPR kalau didukung. Kalau tidak pun film krientosun. Saya mau jadi anggota DPR dari kalangan pensiun PNS. Karena selama ini kita tahu ada DPR yang hanya dari swasta. Saya mau salah satunya dari pensiun adalah saya, Yosef. Terima kasih.